berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang YouTuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam, bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain, itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Ingat, Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala itu melaknat yang namanya kaum Lut, yaitu penyuka sesama jenis. Jadi buat apa kalian membela bencong tersebut? Pakai ngomong segala, kasihan tahu bencong itu begini, jangan diprank atau jangan begini. Buat apa kalian ngebela seperti itu? Bencong itu sudah jelas kalau dihukum Islam itu hukumannya lebih parah. Bukan cuma dikerjain atau diprank kayak begitu, tapi diterjunin dari atas gedung yang paling tertinggi, lalu dilemparin pakai batu sampai mati. Coba, bagaimana mungkin kita ngebela gitu? Apalagi buat kalian yang muslim gitu, yang beragama muslim nih, ngapain capek-capek ngebela si bencong tersebut gitu? Udahlah, justru saya pribadi mendukung apa yang dilakukan si Ferdian Paleka, ya kalau tidak salah itu namanya. Saya mendukung, semangat terus. Tapi tolong, ini saya cuma konten dia yang satu ini yang saya dukung karena membuat prank untuk para waria. Emang seperti itu, tidak apa-apa, lanjutkan saja, tidak jadi masalah itu. Coba, jadi seperti itu. Tuhan itu menciptakan lelaki, mengapa dia ingin menjadi wanita? Benar. Tidak baik itu. Jadi tidak masalah, cuma prank-prank kayak begitu doang. Ya Allah, kalau di hukum Islam itu bencong udah nggak ada, udah diterjunin, mau ngapain dibela? Mikir, orang mah pakai otak. Ini buat kalian semua nih, para netizen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan selamat malam yang sudah nonton video gua dan selalu dukung channel gua. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe lo sama aja lo mendukung gua berjuang buat beli susu dan popok anak gua. Dan kali ini sebenarnya sih gue pengen komentar terkait channel M. Rusdi yang mendukung tindakan Ferdian Paleka. Tapi sebelum ke poin utamanya, gue pengen nyampaikan salut kepada M. Rusdi. Ilmu agamanya tinggi dan menjadi santri itu luar biasa, karena gue aja tuh sebenarnya nggak tahan dengan peraturan pesantren, dan makanya gue ketika orang tua gue pengen masukin ke pesantren kayaknya gue nggak kuat, karena sangat disiplin peraturan yang diterapkan di pesantren. Dan sebenarnya M. Rusdi itu memiliki pengetahuan ilmu agama yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding gue. Tapi sangat disayangkan pengetahuan umum lainnya itu kurang, dan pengalamannya itu kayak nol, sehingga dia itu berpandangan atau memiliki visi itu hanya memakai kacamata agama. Dan video ini sebenarnya bukan mengkritik dan juga tidak membuka debat antara gua dengan M. Rusdi atau dengan pihak lainnya, enggak. Dan juga gua nggak mau debat dengan pihak manapun, terutama dengan pihak M. Rusdi, karena ini adalah sebuah nasihat dari gua, seorang orang tua yang sudah punya anak satu, pada M. Rusdi. Karena M. Rusdi kayak umurnya masih muda banget, sehingga kayaknya harus banyak dinasihatin, harus banyak dikasih tahu. Dan lu memandang transpuan dengan ilmu agama Islam itu tidak salah, karena gue tidak mau berdebatkan ini dengan ilmu agama, karena
agama apapun kayaknya transpuan itu juga sebuah tindakan yang salah. Bahkan dalam ilmu pengetahuan apapun, transpuan itu bisa LGBT transfer segala macam itu bisa menghancurkan populasi di seluruh dunia. Akan tetapi harus diingat bahwa mereka adalah manusia. Yang gue yakin Amnesty belum pernah ngobrol dengan transpuan, karena dia hanya berpandangan menurut saya, tapi tidak berdasarkan pengalaman. Harusnya Amnesty itu terjun ke lapangan, harusnya Amnesty itu ngobrol dengan mereka, harusnya Amnesty itu tanya sama mereka, ngobrol sama mereka, kenapa kok mereka rela menjadi transpuan, apakah ada kelainan seksual kah, atau memang mereka hanya iseng kah, atau hanya ingin kepuasan kah. Dan perlu Amnesty tahu bahwa sebagian besar dari mereka tidak mau menjadi seperti itu. Ada beberapa dari mereka yang laki-laki sejati, normal, punya anak istri, tapi karena desakan ekonomi sehingga mereka harus terjun ke lapangan seperti itu. Mereka harus terpaksa menjadi transpuan. Mereka mencari uang untuk anak dan istrinya itu demi kehidupan anak dan istrinya lebih baik, sehingga mereka terpaksa menjadi transpuan. Dan solusinya adalah bukan kita berpandangan secara agama atau nasihat atau segala macam, karena zaman Nabi Rasulullah SAW itu banyak orang yang terpesona pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mensyiarkan agamanya, karena itu menyampaikan secara baik, menyampaikan kebaikan secara baik, bukannya menyampaikan kebaikan dengan ancaman. Kenapa banyak Nabi Muhammad banyak pengikut? Karena beliau itu menyampaikan kebaikan secara lemah lembut, secara baik. Dan juga Nabi Muhammad itu memanusiakan manusia secara manusiawi. Bukan berarti lo menjudge mereka secara agama, bukan hak ranah kita untuk menjudge mereka. Harusnya kalau memang lo pengen berpandangan adalah ingin menyangkut pautkan transpuan dengan ilmu agama Islam yang lo miliki, harusnya menyangkutkan itu dengan LGBT. Itu pun harus lo berbicara dengan teknik piramida terbalik, bukannya lu segala macam bla 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 bla. Semua orang yang nonton ataupun yang tidak nonton video lo itu, tidak menonton orang yang nonton ataupun tidak menonton channel lo itu, anda udah yakin ilmu agama lo tinggi, tetapi karena lo mendukung seorang manusia yang tidak manusiawi, sama aja lo mendukung tindakan yang tidak manusiawi itu. Karena agama Islam itu bukan hanya hablumnallah, tapi juga hablum nanas. Perlu lo ingat, hablum nanas itu tidak ada batasannya dari manusia akhlaknya baik kayak lo itu pada manusia hina yang lo bilang itu. Tapi semua orang kita harus menjalin silaturahmi, kita harus menjalin hablum nanas. Jadi harusnya lo punya pandangan yang sangat baik seperti itu. Jadi tolonglah Amnesty, gua dan yang lainnya itu nggak peduli dengan lo mendukung siapapun, akan tetapi ketika lo berpandangan menggunakan kacamata kuda, kayaknya itu sama aja menggambarkan pengalaman dan pengetahuan umum lo itu masih sempit. Kayak itu aja sih. Semoga Rusdi selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki dan pahala yang berlimpah, dan banyak belajar ya dek. Semoga kalau lo nonton video ini jangan berpandangan atau mengatakan sesuatu menggunakan kacamata kuda deh, karena kita manusia bukan kuda. Udah ya, thank you, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.